Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan metode penyelesaian simplex. Yang pertama tentu kita harus mengetahui dulu apa itu metode simplex. Metode simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik, tetapi dapat diselesaikan dengan menggunakan bantuan metode tabel. Metode simplex dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian kasus maksimasi untuk mencari keuntungan dan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Nah, di video kali ini saya hanya akan membahas penyelesaian kasus maksimasi untuk mencari keuntungan. Nah, metode simplex juga dikembangkan oleh George Dantzig pada tahun 1947 yang merupakan lanjutan dari penyelesaian grafik. Kemudian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar metode simplex. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan dengan -1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack, di mana variabel slack ini adalah kapasitas yang lebih tidak digunakan atau idle dari unit produk yang bersangkutan. Nah, di sini saya sudah mencantumkan contoh dari metode simplex ini, di mana untuk menyelesaikan kasus dengan metode simplex kita akan menyelesaikan model matematika di bawah, di mana variabel z-nya 40 atau variabel z ini dapat dimaksud juga dengan memaksimumkan, di mana variabel z-nya adalah 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3. Kemudian kita buat fungsi kendalanya, di mana fungsi kendalanya di sini ada 3, di mana fungsi kendala pertama yaitu 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 lebih kecil atau sama dengan 2400. Fungsi kendala yang kedua 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 lebih kecil atau sama dengan 3000. Fungsi kendala ketiga yaitu 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 lebih kecil atau sama dengan 2000. Untuk penyelesaian masalah di atas kita lakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita harus mengubah fungsi tujuannya. Untuk mengubah fungsi tujuannya, kita ubah fungsi maksimumnya menjadi negatif, sehingga fungsi z-nya menjadi fungsi z-nya yang dari z sama dengan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 menjadi z min 40x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0. Langkah kedua, kita harus mengubah fungsi batasannya, di mana untuk mengubah fungsi batasannya kita ubah fungsi kendalanya menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah s1, di mana s1 ini adalah slang yang seperti yang tertera di fungsi yang harus kita perhatikan dalam membuat standar metode simplexnya, di mana ketika fungsi kendala dengan tidak persamaan lebih kecil atau sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack, di mana variabel slack ini tadi adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan atau idle dari unit produk bersangkutan. Fungsi batasan yang kedua 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 ditambah s1 sama dengan 3000. Dan yang fungsi kendala ketiga 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah s1 sama dengan 2000. Langkah ketiga, kita masukkan setiap variabel ke dalam tabel simplex, di mana variabel dasar z, di mana kolom x1 kita dapatkan hasil min 40, x2 min 20, x3 min 30, S1 0, S2 0,
S3 0 dan nilai kanannya adalah 0 sampai dengan S1, S2 dan S3-nya. Langkah keempat, kita tentukan kolom kuncinya, di mana pada tabel yang sudah saya paparkan di sini yang warna merah ini adalah kolom kuncinya, di mana kita dapat melihat kolom kunci itu kita lihat dari baris Z dengan nilai terkecil, di mana pada tabel nilai terkecil terdapat pada variabel Z pada kolom X1 yaitu min 40. Langkah kelima, kita menentukan baris kunci. Baris kunci dapat kita ketahui dari nilai indeks yang terkecil berdasarkan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci. Pada tabel yang sudah saya paparkan di sini, kita dapat menemukan baris kuncinya terdapat pada S1, di mana nilai indeks terkecil berdasarkan pembagiannya terdapat pada baris S1 yaitu 600. Nah, langkah keenam, kita mencari angka kunci, di mana angka kunci di sini didapat dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi angka kuncinya dapat kita peroleh yaitu 4, di mana kenapa bisa 4? Karena nilai perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci. Nah, langkah ketujuh yaitu membuat baris baru kunci. Untuk menentukan baris baru kunci, kita perlu memperhatikan keberadaan nilai kunci yaitu pada kolom X1. Saya di sini sudah mencantumkan dua tabel, di mana tabel pertama ini adalah baris lama dan yang ini adalah baris barunya. Maka baris S1 kita ubah namanya menjadi X1 dan nilai-nilai pada S1 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci. Untuk membuat baris kunci, kita membagikan kolom kunci dengan baris kunci. Contohnya seperti pada tabel baris lama, 4 dibagi 4 jadi hasilnya 1, seperti yang sudah saya berikan di warna hijau ini. 2 dibagi 4 hasilnya 0,5. 3 dibagi 4 hasilnya 0,75. 1 dibagi 4 sama dengan 0,5. 0 dibagi 4 sama dengan 0, dan 0 dibagi 4 sama dengan 0. Kemudian pada nilai kanannya 2400 dibagi 4 hasilnya adalah 600. Langkah ke-8 yaitu kita mencari baris baru selain baris kunci, di mana rumus untuk mencari baris barunya di sini adalah baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci, di mana baris Z baru yang kita dapatkan adalah X1 sama dengan min 40, di mana min 40 ini adalah baris lama yang sudah saya ini dikurang min 40 angka kolom kuncinya dikali 1, di mana 1 ini adalah nilai baris baru kuncinya yaitu pada baris S1 kolom X1, sehingga sama dengan min 40 ditambah 40 sama dengan 0. Begitu juga pada kolom X2, X3, S1, S2, dan S3, sehingga nilai kanan baru yang kita dapatkan yaitu 0 dikurang min 40 dikali 600 sama dengan 24.000. Begitu juga untuk mencari baris baru untuk S2 dan juga baris baru untuk S3, sama kita menggunakan rumus yang sama yaitu baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baris kunci, sehingga nilai kanan baru untuk S2 nya yaitu 3000 dikurang 3 dikali 600 sama dengan 3000 dikurang 1800 sama dengan 1200, dan nilai baris baru untuk S3 yaitu 2000 dikurang 2 dikali 600 sama dengan 2000,
dikurang 1200 sama dengan 800. Langkah ke-9 yaitu kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex yang baru. Di mana tabel simplex ini nilai baris Z-nya yaitu di mana X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan min 5, S1-nya 10, S2-nya 0, S3-nya 0, dan nilai kanannya 24.000. Begitu juga pada baris S1, S2, dan S3. Yang langkah ke-10, apabila nilai pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Di tabel 9 ini kita dapat bahwasanya pada baris Z ini masih ada nilai yang bernilai negatif, yaitu terdapat pada kolom X3 yaitu min 5, sehingga kita harus menghilangkan negatifnya. Kita ulangi langkah-langkah sebelumnya. Hal ini kita lakukan sampai nilai variabel Z-nya tidak ada yang negatif. Yang pertama, kita tentukan baris kuncinya, baris kolom, baris kunci, dan angka kuncinya. Untuk menentukan baris kolomnya, kita lihat pada nilai baris Z, yaitu nilai terkecilnya adalah min 5. Nah, untuk baris kuncinya yaitu kita lihat pada indeks terkecilnya yaitu 320, dan angka kuncinya kita ambil pada perpotongannya yaitu pada baris kolom yaitu dengan baris kuncinya terdapat pada 2,5. Kemudian kita tentukan baris kuncinya. Baris kuncinya tadi terdapat pada pembagian baris kolom dan baris kunci. Contohnya 0 dibagi 2,5 hasilnya 0, 2 dibagi 2,5 sama dengan 0,8, 2,5 dibagi 2,5 sama dengan 1, 0,5 dibagi 2,5 sama dengan 0,2, 0 dibagi 2,5 sama dengan 0, 1 dibagi 2,5 sama dengan 0,4, dan pada nilai kanannya 800 dibagi 2,5 sama dengan 320. Jadi kita mendapatkan baris Z yang baru, dimana X1-nya sama dengan 0 dikurang min 5, dimana min 5-nya tadi adalah baris, dimana min 5-nya tadi adalah pada baris kolomnya, dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Begitu juga X2-nya, X3, S1, S2, dan S3-nya, sehingga nilai kanan baru dari baris Z-nya yaitu 24.000 dikurang min 0,5 dikali 320 sama dengan 24.000 ditambah 1.800 sama dengan 25.800. Begitu juga untuk baris S1-nya dan S2-nya. Kita mendapatkan nilai kanan baru dari baris S1-nya yaitu 600 dikurang 0,75 dikali 320 sama dengan 600 dikurang 270 sama dengan 330. Dan untuk nilai kanan baru pada baris S2 yaitu 12.000 dikurang min 0,75 dikali 320 sama dengan 12.000 ditambah 240 sama dengan 1.440. Sehingga kita buat tabel simplex yang baru seperti yang sudah saya buat ini, dimana baris Z X1-nya sama dengan 0, X2-nya 2,5, X3-nya 0, S1-nya 11, S2-nya 0, S3-nya 5,4, dan nilai kanannya 25.800. Jadi kesimpulannya, karena seluruh variabel pada fungsi Z sudah bernilai positif, artinya di sini pada baris Z ini tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan sudah maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh hasil maksimum, perusahaan harus memperoleh
X1 330 unit, di mana X1 ini kita ubah dari variabel dasar ini. X1 ini kita ubah saja menjadi X1, begitu juga S2 dan S3 nya kita ubah menjadi X1, X2 dan X3, sehingga X1 sama dengan 330, X2 nya 140 unit dan X3 nya 320 unit, dimana hasil ini kita ambil dari nilai kanan pada tabel. Baik teman-teman, sekian saja pemaparan materi saya tentang metode penyelesaian simplex dalam kasus maksimasi ini. Jika ada beberapa silap kata dari penyampaian saya mohon maaf. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Yahoo.